Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Indah Amilisa. Beliau adalah guru matematika di SMA Perintis Bandar Lampung. Assalamualaikum Bu Indah. Salam Abdul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu nanti untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Ibu bisa melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan kepada siswa? Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari siswa, yaitu peserta didik diharapkan dapat memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memodelkan masalah ke dalam sistem ketidaksamaan linear. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai terkait nanti pada saat observasi? Kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang saya kembangkan yaitu bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan, Pak. Ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan terkait misalkan model pembelajaran yang dipakai, strateginya apa, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, Bu? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian saya akan menyediakan materi sesuai dengan minat anak-anak. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem solving, serta metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Itu terkait bagaimana media pembelajarannya Bu? Nanti apa yang akan dipakai? Oke, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa LKPD, video pembelajaran, dan juga buku teks. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Untuk waktu yang saya gunakan untuk kegiatan tersebut yaitu di hari Rabu di kelas 10-8 di jam pertama dan juga jam kedua. Oke, jadi di hari Rabu kelas 10-8 jam 1 sampai 2 ya Bu ya? Baik Bu, nanti saya tunggu di hari Rabu kelas 10-8 jam 1-2. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu nanti kita akan ada percakapan pasca observasi mengenai area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi. Baik Pak. Terima kasih Bu waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kepada siswa bisa dipahami dengan baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, dikasih dulu ya. Ahmad Irfan, Hadir. Aisyah, Al-Karim, Anissa, Arya Dila, Hadir. Arzeta, Hairun Nisa, Cantika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu harapkan kalian mampu memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir, memodelkan masalah ke dalam sistem ketidaksamaan linear. Hari ini kita akan bahas sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Oke.
Oke, sebelumnya kita udah belajar metode substitusi. Ada yang masih ingat substitusi itu apa? Substitusi adalah mengganti. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode eliminasi. Siapa yang tahu arti eliminasi? Apa eliminasi kayak ini? Menghilangkan, benar. Maksud dari menghilangkan adalah nanti kita akan menghilangkan salah satu variabel untuk menghasilkan nilai variabel yang lain. Ibu punya contoh soal di sini. Ada 3 persamaan sistem linear 3 variabel. Yang pertama ada x ditambah 2y min 3z sama dengan min 4. Yang kedua 2x min y ditambah z sama dengan 5. Dan 3x ditambah 2y tambah z sama dengan 16. Sebelum kita menyelesaikan persamaan ini, kita ini disuruh mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai dari x, y, dan z. Nah, sebelum masuk ke x, y, z, kita harus pilih dulu nih 2 persamaan terlebih dahulu untuk kita eliminasi salah satu variabelnya. Contoh, kita pilih persamaan 1 dan 2. Ditulis dulu persamaan 1 dan 2. Apa persamaan 1 dan 2? X ditambah 2Y min 3Z sama dengan min 4. Persamaan kedua 2X min Y ditambah Z sama dengan 5. Setelah kita pilih 2 persamaan ini, kita pilih lagi variabel yang mau kita eliminasi. Boleh variabel X, boleh variabel Y, dan boleh variabel Z. Kalau di buku itu dia menghilangkan variabel Z. Sebelum kita menghilangkan variabel Z, kuncinya adalah menyamakan dulu koefisiennya. Berapa koefisien dari Z di persamaan 1? 3. Kalau persamaan 2? Udah sama atau belum? Berarti kita samakan dulu koefisiennya dengan cara, misal ini ada 3, ini 1, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? 3. Berarti kita samakan dulu koefisiennya menjadi 3. Kalau yang atas, dia sudah 3 kan? Jadi kalau kita mau ubah dia ke 3, berarti kita kali dengan, tetap ya, berarti kali dengan 1 ya. Kalau yang bawah dikali berapa? Ini kan 1, kita mau ubah dia menjadi 3, berarti dikali 3. Paham sampai sini? Paham? Nah, kalau udah kita dapat perkaliannya, kita tinggal kali dengan persamaannya. Ya, X dikali 1 X plus 2Y dikali 1 2Y min 3Z dikali 1 3Z sama dengan min 4 dikali 1 min 4. Paham sampai situ? Paham. Yang kedua, tinggal dikali seluruhnya dengan 3. 2X dikali 3 6X min Y dikali 3 min 3Y plus Z dikali 3 plus 3Z sama dengan 5 dikali 3 15. Paham sampai sini? Nah, karena kita mau menghilangkan variabel Z, berarti kita operasikan apa ini? Tandanya di sini ada min 3Z ditambah 3Z. Agar Z-nya hilang, itu operasinya dijumlah atau dikurang kira-kira? Dikurang atau ditambah? X ditambah 6X 7X ya. 2Y ditambah min 3Y min Y min 3Z ditambah 3Z min 3Z ditambah 3Z habis.
Paham? Selanjutnya kita pilih lagi dua persamaan. Misal kita pilih lagi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 apa? 2x min y ditambah z sama dengan 5. Persamaan 3, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 16. Nah, karena tadi kita menghilangkan z di sini, berarti di sini juga kita harus menghilangkan z. Tadi apa? Samakan dulu koefisiennya. Z di persamaan 2, berapa koefisiennya? 1. Persamaan 3 Z berapa? 1. Berarti udah sama ya? Berarti langsung kita operasikan apa? Penjumlahan atau pengurangan? Pengurangan. Sip. 2x min 3x berapa? Min x. Min y min plus 2y. Min y min plus 2y. 3y. Plus ketemu min jadi min. Berarti min y min 2y sama dengan min 3y. Z dikurang z habis sama dengan 5 dikurang 16. Min 11. Ini persamaan ke 5. Paham? Sekarang kita gabungkan antara persamaan 4 dan persamaan 5. 7x min y sama dengan 11. Persamaan 5 min x min 3y sama dengan min 11. Nah, coba kita eliminasi salah satu variabelnya. Bisa kita mau eliminasi variabel y. Berarti kita samakan dulu apa tadi? Koefisien. Koefisiennya di sini berapa? 1. Di sini udah sama atau belum? Berarti kita samakan dulu koefisiennya. Yang atas dikali berapa? 3. Yang bawah dikali 1. Sehingga persamaan barunya berapa? 7x dikali 3 21x min y dikali 3 min 3y sama dengan 11 dikali 3 33. Yang bawah min x dikali 1 min x min 3y dikali 1 min 3y sama dengan min 11. Nah, sehingga operasinya gimana? Agar y-nya hilang. Dikurang. Nah, 21x min x. Jadi 22x min 3y min 3y habis sama dengan 33 dikurang min 11 44. Sehingga x sama dengan sama dengan 2. Kita dapat x-nya adalah mulai dari x, y, z. X-nya berapa? 2. Y-nya 3. Z-nya 4. Inilah himpunan penyelesaian. Paham ya? Ada yang ingin bertanya? Oke, sekarang Ibu akan bagi kelompok untuk nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Bacain, kalian dengarkan ya. Kelompok 1, Ahmad Irfan, Anissa. Ketiga, Cantika. Keempat, Farel. Yang kelima, Hanifah. Berapa orang itu? Nah, satu lagi, Kaila. Kelompok 2, Aisyah, Al-Karim, Arzeta, Vindi, sama Ira. Oke, itu
Jadi kalian bisa mencari referensi atau sumber lain di buku teks dan artikel yang akan Ibu bagikan. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Persamaan pertama, 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Persamaan kedua, 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 10. 5X ditambah 3Z ditambah 2Z sama dengan 7. Oke, paham ya? Tambah 2Y tambah 3Z dengan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel dengan beranggotakan saya sendiri, Kayla Aurelia Saharani, saya Kayoni, saya Semar, saya Rara, Saya Rizky. Ya, jadi kami di sini akan menyelesaikan penyelesaian dari 3 persamaan ini. Pertama, kami memilih persamaan 2 dan 3. Lalu kami mengeliminasi persamaan tersebut. Kami mengeliminasi Z. Kami menggunakan operasi pengurangan. Min 2X dikurang Min 5X sama dengan Min 3X. Min 3Y dikurang 4Y sama dengan 7Y. Min 7Y. Z-nya habis. Lalu 4 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi di sini ada persamaan 4. Di sini kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Karena di sini Z-nya beda, jadi kita menyamakan dulu KPK-nya. Ini KPK-nya 6, jadi dikali 2. 2Z ini dikali 3 jadi 6. Lalu 8X dikurang 6X sama dengan 2X. 4Y dikurang Min 9Y sama dengan 13Y. Lalu di sini 6Z-nya habis. Lalu 14 dikurang 12 sama dengan 2. Lalu ini hasilnya. Mungkin itu pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya kesimpulan hari ini kita belajar apa? Siapa yang mau baca? Oke, apa? Dengan masalah tersebut model matematika. Oke, sip. Ada lagi? Saya Boleh. menyelesaikan masalah tersebut dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, berarti hari ini belajarnya cukup baik ya. Paham kan pembelajaran metode eliminasi dan substitusi? Untuk pengumpulan tugas, Ibu minta pengerjaan kalian hari ini dikumpulkan dalam bentuk video boleh, bentuk PPT boleh, atau bentuk lembar kerja dikumpulkan minggu depan ke Ibu, oke? Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matematika di SMA Teknik Bandung. Kali ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Indah. Bagaimana kabarnya Ibu Indah? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca itu untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu Indah lakukan sampai sejauh mana apakah area pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai atau belum. Nanti di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Indah terkait hasil refleksinya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang sudah dilakukan? Perasaan saya cukup lega, walaupun awal itu belum, karena saya baru pertama coaching seperti ini kan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi walaupun lancar ya Bu ya. Untuk mungkin bisa diceritakan Ibu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan proses pembelajaran Ibu di kelas seperti apa Bu? Untuk prosesnya itu yang pertama pasti saya merencanakan pembelajaran dulu, yaitu saya membuat APP. Saat di kelas sebelum mulai pembelajaran sudah pasti saya berdoa dulu dan mengabsensi siswa. Setelah itu saya akan menjelaskan materi yang akan dijelaskan, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, serta saya menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah itu, setelah saya menjelaskan materinya, itu saya membagi anak-anak itu menjadi beberapa kelompok untuk mereka bisa berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD yang saya berikan. Saya juga memberikan mereka media, yaitu berupa video pembelajaran dan bahan ajar, serta nanti setelah mereka selesai berdiskusi itu saya menyuruh mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Setelah itu di akhir pembelajaran saya juga memberikan penugasan kepada mereka untuk diselesaikan, dan mereka bisa mengumpulkan itu bisa berupa PPT atau video pembelajaran. Jadi sesuai dengan minat anak Bu ya? Iya, betul Pak. Terkait area pengembangan yang dulu pas pra observasi, menurut Ibu apakah sejauh ini sudah tercapai atau belum? Area pengembangan. Untuk pengembangan kemarin itu saya ada 2 area pengembangan. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Menurut saya sudah cukup baik, sudah tercapai. Di area pengetahuan itu bisa dilihat dari anak saat diskusi mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan untuk area keterampilannya, mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Walaupun memang ada beberapa kelompok yang keterampilannya mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ya. Terus menurut Ibu hal-hal baik apa saja yang dapat Ibu ambil dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Untuk hal yang baik yang saya lakukan itu saya bisa mengkondisikan kelas, mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara tertib. Saya juga bisa menjelaskan materi dengan baik sehingga anak-anaknya bisa paham. Jadi ada dulu ya, mengkondisikan siswa, kemudian bisa menjelaskan materi dengan baik. Ya, benar. Kalau misalnya dinilai Bu, saya itu dinilai ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu itu berada di mana? Mungkin saya berada di skala 7 ya. 7 ya? Kalau menurut saya sebenarnya Ibu sudah di posisi 8, karena kan sesuai dengan rencana pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan, berbuat efektif, strategi, kemudian pembagian kelompok dan seterusnya sudah berjalan dengan baik loh. Jadi semangat Bu ya. Iya, siap. Terus terkait kan tadi ada hal-hal baik, kemudian pasti kan ada kendala Ibu ya. Kira-kira ada nggak Bu kendala waktu pembelajaran? Saat pembelajaran kendalanya pasti ada di siswa. Saat saya menjelaskan materinya itu ada siswa yang mungkin rasa bosan dan maka mereka tuh ngantuk gitu Pak saat saya menjelaskan materinya. Ngantuk ya? Iya. Dan juga saat diskusi ada beberapa anak yang tidak terlibat aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Terus itu ada juga anak yang mudah menyerah saat mereka menemukan soal yang menurut mereka sulit. Jadi ada 3 ya, Iya, kalau betul. catatan tadi ya. Ada yang siswa yang ngantuk, Iya. ada yang bosan, terus tidak terlibat aktif dalam diskusi, terus tadi satu lagi apa tuh?
Oh, mudah menyerah ya. Kalau dapat soal yang sulit, mudah menyerah gitu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu sejauh ini kan sudah pernah mengalaminya ya. Kira-kira apa nih solusinya untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin kalau solusi saya bisa memberi mereka motivasi untuk lebih semangat belajar. Terus itu mungkin saat diskusi kelompok nanti selanjutnya saya harus memberikan peran untuk setiap anggota kelompok agar mereka itu terlibat aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Dan kalau untuk dari saya, mungkin saya akan memberikan mereka media pembelajaran yang lebih menarik untuk menarik minat mereka dalam belajar. Oke, dari saya tertarik tadi pada Ibu tadi lebih kepada Ibu ya. Media pembelajaran yang menarik seperti apa yang dimaksud itu? Mungkin media pembelajaran seperti saya memberikan video pembelajaran, gitu. Jadi anak-anaknya bisa tertarik untuk belajar sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi selain LKP dan teks itu Ya, masih video video pembelajaran. pembelajaran. Ada lagi nggak Bu? Kalau saya cek tadi ada itu masih motivasi, kemudian memberikan dan berkelompok. Terus dari segi juga tadi ini membuat media pembelajaran yang menarik. Dari ketiga itu ada masih Bu yang lain, solusi lain mungkin bisa dijadikan referensi. Kalau untuk solusi lain mungkin saat saya membagi kelompok belajar, mungkin saya akan membagi mereka sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Dan juga mungkin untuk media pembelajaran nanti saya bisa berdiskusi dengan teman sejawat saya untuk bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang baik dan menarik minat siswa. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ingin mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar. Jadi yang kemarin belum sesuai dengan gaya belajar. Belum Pak, masih saya bagi secara acak aja. Jadi nanti alternatifnya lainnya mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar. Kemudian untuk media pembelajaran mungkin berdiskusi dengan rekan. Ya, betul. Kira-kira apa sih yang dari percakapan ini apa kira yang sudah Ibu dapatkan? Saya bisa dapat dari diskusi ini yaitu saya harus lebih memotivasi siswa dan juga saya harus memberikan media yang menarik untuk mereka bisa semangat belajar dan juga saya bisa berdiskusi sama teman sejawat saya untuk membuat media yang lebih baik. Jadi Ibu sudah ada gambaran yang untuk kedepannya Ya. untuk mengatasi kendala-kendala tadi sudah ada gambaran yang apa yang harus dilakukan ya. Ya, betul. Kapan untuk kira-kira melaksanakan Untuk pelaksanaannya insya Allah kalau tidak ada kendala dan halangan mungkin pekan depan untuk tindak lanjutnya. seminggu dari ini ya? Ya. Oke, mungkin nanti pekan depan kita ngobrol-ngobrol lagi terkait rencana yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kita lihat gimana sih hasilnya, apakah sudah baik atau nanti ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Baik, Pak. Ini satu lagi Bu, terakhir ya, apa sih yang Ibu rasakan saat di coaching sama Bapak saya? Saya rasanya enjoy. Ini malah tidak seperti di coaching ya Pak ya, karena Pak Abdul itu ngajak ngobrolnya santai, jadi saya lebih rileks. Dan juga Pak Abdul itu tidak mengajari saya, tapi Pak Abdul itu justru memberikan saya pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menemukan solusi yang untuk kendala yang saya hadapi saat pembelajaran. Terima kasih Bu Gina ya. Semoga apa tadi yang sudah direncanakan bisa direalisasikan dengan baik. Nanti saya tunggu